Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya mulai pendahuluan ya, sekitar 15 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah senang dan bahagia sekali bisa menjumpai teman-teman semua. Ada 170 ya, 173 orang bersama dan kita malam ini, dan temanya adalah pilihan cerdas solusi keuangan. Dan yang kita bedah kali ini adalah forex ya, foreign exchange ya. Ya, jadi mata uang asing dan seterusnya yang sekarang ini lagi rame ya. Dan sekarang rame saham, kemudian forex, ada yang robot macam-macam gitu ya. Nah, dan saya juga ada satu teman ya, satu teman yang tiba-tiba berubah ya menjadi seorang praktisi bisnis digital yang kayak gitu ya. Jadi awalnya saya tahu beliau mengisi beberapa training dan seterusnya, kemudian tiba-tiba kehidupannya jadi jauh lebih baik. Kemudian entah kenapa kok di apa sosial medianya dia kok seperti ketidakmudahan keuangan gitu ya. Kemudian dia bilang, ya saya lagi lagi nggak mudah nih duitnya gitu kan, bisa nggak ada yang pinjemin saya dan seterusnya. Terus kemudian tiba-tiba dia berubah gitu ya, menjadi orang yang bisnis apa yang sekarang ini mudah dijalankan gitu ya. Mau jualan ini nggak untung ya, mau jualan ini nggak untung dan seterusnya lah gitu kan. Nah jualan yang paling gampang saat ini adalah saham, forex, dan kripto dia bilang gitu ya. Kemudian dia malah menjadi seorang penasehat gitu ya, penasehat orang-orang yang ingin berbisnis di bidang tersebut. Saya agak terkejut ya karena apa ya, bagi saya kayak sebuah kehidupan yang berbeda ya dari teman saya itu gitu ya. Dan ternyata makin kesini makin luar biasa ya, godaan-godaan tentang dunia forex, dunia kripto, dunia saham. Sampai-sampai saya juga dimasukkan ke dalam banyak grup ya. Tahu-tahu tiba-tiba di Telegram gitu ya, saya udah masuk ke beberapa grup-grup aja gitu ya, grup-grup tentang investasi dan seterusnya yang saya nggak kenal, saya nggak paham. Nah jadi hari ini saya ingin sedikit mencoba untuk memberikan sedikit pandangan ya tentang kondisi keuangan kita nih gitu ya, yang dalam sebuah hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang satu masa di mana orang sudah tidak lagi peduli akan apa yang didapatnya, apakah halal atau haram. Ini hadis yang Masya Allah relevan sekali dengan kondisi kita saat ini, yang orang udah nggak peduli lagi ini halal, ini haram. Jadi pertanyaannya tuh bukan ini halal atau haram gitu. Pertanyaan pertamanya adalah ini untung apa enggak untung gitu ya. Padahal harusnya jawab pertanyaan pertama ketika kita punya saringan terhadap apa yang datang pada kita itu adalah ini halal atau haram kan gitu ya. Saya sempat nulis di sebuah grup ya tentang ini, padahal grupnya grup orang-orang soleh menurut saya gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada yang nawarin forex ya, terus kemudian kata MUI katanya bisa halal gitu ya dengan syarat-syarat tertentu. Nah syarat-syarat tertentu ini yang akhirnya nanti kita coba diskusi ya sama Pak Rosyad. Saya pribadi saya nggak terlalu paham tentang dunia forex ya. Cuma saya akhirnya sekarang ini menjadi orang yang agak galak ya, menjadi orang yang agak galak tentang dunia-dunia digital seperti ini ya. Saya sudah sampaikan ke teman-teman gitu ya. Hati-hati gitu ya, kita berada di akhir zaman gitu. Kita berada di akhir zaman ya, so selamatkan diri Anda gitu ya, bahwa makin dekat ke akhir zaman, makin dekat dengan Dajjal, makin banyak orang-orang yang akan mengambil uang dan seterusnya. Contohnya seperti Bitcoin ya. Saya ingat banget itu bukan nggak ingat banget lah, artinya ada satu tweetnya Elon Musk ya, yang katanya mengatakan bahwa saya akan menerima pembayaran menggunakan Bitcoin. Lalu kemudian harga Bitcoin naik, set gitu ya. Nah pada saat dia naik gitu ya, terus kemudian akhirnya dia mulai jual pelan-pelan gitu ya. Itu jual sembunyi-sembunyi gitu ya. Terus kemudian di tweetnya tuh dia bilang gitu kan, saya mencoba menjual Bitcoin saya untuk ngetes pasar, apakah pasarnya bagus apa enggak. Padahal sebelumnya dia udah menjual sebagian besar kepemilikan Bitcoinnya. Terus kemudian akhirnya sampai satu masa di mana dia katakan di satu tweetnya itu
Tesla tidak lagi menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Cus langsung ya, harga kripto atau harga Bitcoin langsung turun drastis dan kemudian akhirnya orang-orang pada gigit jari. Jadi cara orang sekarang ini untuk untung triliunan atau miliaran dolar itu gampang sekali hanya dengan tweet gitu ya. Nah ini secara syar'inya bagaimana ya? Nah ini yang harus kita perhatikan teman-teman semuanya kaitannya dengan godaan-godaan. Sekarang kita duduk diem di rumah aja gitu kan hanya mantengin HP lalu cuan-cuan dari HP. Ini yang harus kita hati-hati sekali ya. Bahkan dalam jangankan yang seperti itu ya, yang mungkin bahasanya tuh sebenarnya goror, kemudian juga ada maisirnya juga ya. Sampai dalam buku ini ya, ini ada satu buku yang saya lagi pelajari ya karena saya sekarang ini lagi kuliah lagi nih Mas Ginta ya. Saya lagi kuliah S2 di bidang ekonomi syariah gitu. Dan saya dikasih tugas untuk nulis makalah ya. Jadi tugas kuliah sekarang ini ya. Jadi tugas kuliah nulis makalah. Nah, ini salah satu yang jadi rujukan saya. Saya juga baru agak terkejut ya. Ternyata beberapa pandangan-pandangan ulama gitu ya. Dulu saya udah tahu ya, udah hati-hati banget dan seterusnya. Tapi ternyata ada fatwanya teman-teman semua. Ya bahkan kalau bank konvensional itu ijma, ya. Ijma itu artinya jadi kan hukum Islam itu ada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas ya. Itu 4 hukum utama umat Islam. Kalau nggak ada di Al-Quran di hadis, kalau nggak ada di hadis di ijma. Ijma itu adalah kesepakatan ulama. Kalau nggak ada di ijma gitu kan, itu di bawahnya lagi yaitu ya kalau nggak ada di bawahnya lagi adalah sebentar ya. Di bawahnya lagi adalah qiyas gitu ya. Nah, jadi kaitannya dengan hukum bank konvensional itu 3 kali dilakukan konferensi ulama, 3 kali dilakukan konferensi ulama dan menyatakan bahwa bank konvensional itu riba, gitu ya. Jadi bank konvensional adalah riba. Nah, kemudian setelah itu turunan dari fatwanya apa? Ya? Turunan dari fatwanya adalah ini untuk audionya mohon diatur ya Mas Ginta, tolong dipantau siapa yang nggak unmute langsung tolong dibantu mute. Baik. Oke. Nah, jadi ternyata di fatwanya ini banyak sekali fatwa ulama yang menyebutkan bahwa gitu ya, haram hukumnya untuk meletakkan uang di bank konvensional. Jadi misalnya kayak Mas Ginta nih, ya, Mas Ginta punya rekening ya. Rekening bank konvensional gitu ya. Itu haram loh naruh di situ. Ya. Jadi ternyata turunannya itu haram naruh di situ. Kenapa? Karena kita mendukung gitu ya terjadinya ekonomi ribawi dan itu fatwa ulama gitu ya. Nah, yang kayak gitu aja sekarang kan kita juga akhirnya kan sekarang kan menggampangkan ya udah untuk memudahkan kita pakai bank-bank konvensional ya adalah kita rekening bank yang bank konvensional seperti itu ya. Tapi ada yang menyatakan darurat gitu ya darurat ya karena kita ditransfer dari sebuah institusi yang kayak gitu itu dibahas sama ulama gitu. Jadi karena sekarang saya lagi belajar detil ya tentang fatwa-fatwa ulama tentang riba, akhirnya ketemu tuh gitu kan fatwa-fatwa yang keras, ada juga yang lembut gitu ya, ada juga yang menggampangkan, ada gitu. Nah, di situ disebutkan bahwa kita harus hati-hati dengan uang yang kita letakkan. Akan diapakan uang tersebut? Karena kita bertanggung jawab juga gitu. Kita bertanggung jawab juga terhadap uang yang digunakan ya oleh orang lain. Nah, ketika kita berinvestasi dalam kripto, Bitcoin, kemudian juga forex gitu. Itu kan uang kita transfer dulu, betul nggak? Nanti mungkin Mas Rosat bisa sampaikan gitu ya. Kita transfer uang kita sebagai modal, lalu kemudian uang itu diputar dan kita nggak tahu uang kita diapakan. Itu juga nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang uang yang kita titipkan kepada suatu lembaga yang kita nggak tahu. Baru dari situ aja gitu ya. Baru dari situ aja kita udah kena banyak hal. Apalagi bicara tentang gitu ya transaksi yang kita nggak tahu apakah ini halal, ini haram gitu ya. Lalu keuntungan yang seperti itu tuh kita nggak tahu prosesnya gitu ya. Kalaupun kita pelajarinya cuma di luar, kan sebenarnya kita
meletakkan uang kita di sebuah lembaga. Itu kata kuncinya di situ. Jadi secara umum saya bisa memframe-nya seperti itu. Jadi sekarang ini banyak sekali orang-orang yang kita ajak bisnis, ya kita ajak bisnis A, ajak bisnis B, lalu kemudian menolak. Pak Nas, saya mah tinggal pakai robot aja deh gitu kan. Pakai robot forex udah dapat keuntungan sekian. Saya pernah juga ditunjukin Mas Ginta, gitu kan, Pak Nas, lihat nih Pak Nas gitu kan. Saya tuh naruhin duit sekian nih, coba lihat ya. Saya dapat 70.000 tiap hari nih gitu kan. Saya tuh cuma ngetes doang nih gitu kan, dapat nih sekian. Saya tuh langsung dalam hati tuh nyebut astagfirullah ya Allah, tolong dia ya, tolong dia, muliakan dia, bahagiakan dia gitu ya. Dan saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Nah makanya mungkin nanti ada Pak Rosyad, dan saya juga tadi dengar ada satu tamu kita hari ini yang Pak Hasan ya. Mungkin nanti bisa juga kita panggil ya untuk berdiskusi tentang ini. Nah jadi itu mungkin pandangan awal saya tentang ini gitu ya. Dan saya sih melihatnya teman-teman harus hati-hati banget ya, harus hati-hati banget tentang uang yang kita miliki dan dari mana ya kita memperoleh keuangan kita, lalu kemudian untuk apa gitu ya uang itu kita belanjakan. Jadi itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan yang kita dapatkan dari forex, uang yang kita titip gitu kan, uang yang kita titip ke orang lain itu akan ditanya. Jadi kalaupun seandainya misalnya Mas Rosyad gitu, ada saudara gitu, mau minjem duit, itu aja ditanya, buat apa gitu kan? Buat apa? Kalau seandainya dia bilang, saya buat beli rokok. Nah kita akan bertanggung jawab gitu ya, untuk rokok yang dia hisap gitu. Apalagi kalau seandainya dia pakai buat judi, buat yang lain-lain dan seterusnya. Nah terakhir ya, dunia digital nggak bisa kita hindari. Dunia digital nggak bisa kita hindari. Sekarang ini orang mendapatkan ya dari dunia digital. Sekarang aja saya kan berinteraksi dengan dunia digital gitu ya. Anda mendengarkan saya gitu ya, itu dengan dunia digital. Dan kita nggak bisa hindari dunia digital ini. Nah ada yang tanya ke saya, lalu gimana Pak Anas dengan dunia digital ini? Ya dunia digital ini dia hukum dasarnya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Dasar dari segala muamalah adalah boleh. Ya, dasar dari segala muamalah adalah boleh. Illa ayyadullad dalil ala tahrimha. Kecuali datangnya dalil untuk mengharamkannya, ya. Kecuali datangnya dalil untuk mengharamkannya. Jadi dunia digital boleh. Dunia Zoom seperti ini apakah diperbolehkan? Boleh, ya. Boleh. Ya, kecuali apa nih? Kecuali misalnya saya buka aurat gitu ya di depan teman-teman semua, berkata-kata kasar, keji, menyakiti orang lain. Jadi ada haramnya juga kalau seandainya saya menyakiti orang di dalam dunia digital seperti ini. Makanya hati-hati teman-teman ya, update status kalau ada orang yang nggak suka sama kita itu kena loh, ya. Itu kena loh. Makanya hati-hati ketika kita posting status, ya. Ketika kita posting status gitu ya, terus kemudian ada orang yang nggak suka gitu, terus dia komen, kenapa sih posting yang kayak beginian? Terus kemudian kita komen lagi gitu kan, ya wall gue, lu kalau nggak senang sama wall gue gitu kan, unfriend aja. Nah ini yang seperti ini nggak boleh. Jadi dunia digital diperbolehkan gitu kan, asalkan jangan memutus silaturahim, menghina orang, merendahkan derajat gitu ya. Nah itu yang tidak diperbolehkan di dalam dunia sosial media. Nah sekarang kalau untuk transaksi keuangan, ya teman-teman lihat lima hal. Satu, maisir, goror, riba, zulmun, igro. Ya, coba tolong ditulis di komen ya. 5 hal aja dulu yang pertama kali ya, sebelum kita cari yang lainnya. Maisir, goror, riba. Ini maghrib. Ya, sebenarnya saya nggak suka dengan maghrib kan bagus ya. Sementara maisir, goror, riba gitu kan, itu kan 3 hal yang nggak bagus, tapi diartikannya maghrib. Jadi pokoknya maisir, goror, riba, kemudian ya zulmun ya, dan juga igro. Nah 5 hal ini dulu aja. Jadi setiap ada apa tanyain, maisir nggak nih? Maisir itu perjudian. Gharar, penipuan. Ya, jadi kalau forex, setahu saya ini nanti mohon dikonfirmasi ya Mas Rosyad. Setahu saya ada unsur maisir di sana. Maisir itu perjudian. Orang lihat nih, kira-kira
gitu kan, ini masih naik nggak nih? Saham juga gitu kan, ini naik nggak nih? Pada saat turun, ya turun. Itu maisir sudah, ya, udah maisir sebenarnya, ya. Ada unsur spekulasi, maisir, gharar. Gharar ini penipuan, ya, penipuan. Penipuan itu ya nggak jelas barangnya dan seterusnya, janjinya nggak jelas, bilangin pokoknya kalau pakai robot pasti untung, udah pasti goror itu, udah pasti goror, udah pasti penipuan itu, ya, goror. Jadi udah memenuhi dua unsur tuh, maisir, goror. Kemudian yang ketiga riba, riba ini apa namanya, adanya penambahan ya tanpa akad yang jelas gitu ya, adanya penambahan harta tanpa akad yang jelas, itu riba. Jadi kita naruh duit di seseorang terus kemudian kita dapetin tanpa kita tahu akadnya apa, itu riba sudah. Pokoknya ada kita naruh duit 1 juta gitu kan. Pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya harus ada untung minimal 100.000. Kemudian dibalikin ke kita 1.100.000 gitu. Dan kita nggak tahu itu akadnya apa 100.000. Itu namanya riba. Ya maisir, gharar, riba. Kemudian zulmun, kezaliman. Jadi ada orang yang terzolimi ya dengan apa namanya aspek bisnis yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, ada zulmun. Dan yang terakhir igra. Igra ini lebay. Lebay ini ya pokoknya lebay itu berlebih-lebihan gitu ya. Sampai jual rumah, jual tanah, jual aset gitu kan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, itu igra namanya. Ya, jadi menjual yang bagus untuk mendapatkan yang belum wujud. Nah, itu igra. Ya. Ya kalau dalam bisnis yang dilakukan, bisnis yang kelihatan masih diperbolehkan. Tapi kalau seandainya akhirnya tergoda-goda untuk akhirnya menjual tanah, menggadaikan sertifikat ya, lah itu yang terjadi di Cina sekarang ya dengan Evergrande, di Amerika gitu ya, dengan akhirnya sekarang banyak homeless gitu ya di Amerika. Jadi sekarang tinggal nunggu waktu kok. Cina sama Amerika ini tinggal nunggu waktu, dan sekarang ini saham-saham masuk ke kita, forex masuk ke kita itu sebenarnya udah, mohon maaf ya, sampah-sampahnya kapitalisme yang ada di barat yang udah nggak berhasil, lalu kemudian kita dijadikan sebagai market. Ini Lili Suryana maksa diri, benar, maksa diri, memaksakan diri yang lebay gitu loh. Ya kalau memaksakan diri, kalau ya seadanya ya, jadi hidup juga kan nggak mesti gimana-gimana lah. Ya kita harus ingat mati. Begitu dulu pendahuluannya Mas Ginta, mungkin nanti lebih detail ke forex-nya pastinya Mas Rosyad dan Pak Hasan yang nanti akan sharing pada kita.